Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan yang indah ini, di bulan yang paling mulia ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang dijanjikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita langkah hari ini semuanya memudahkan jalan kita ke surga insya-Allah. Dan duduk kita semua mudah-mudahan termasuk yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasyiathumur rahmah, dicurah-curahi rahmat, wa hafatsumul malaikah, di naungi sayap-sayap malaikat, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman, dan wa dzakarahumullahu fi man indah, disebut-sebut nama kita semua dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Yang kami hormati sepuh kita di Forkom Belanda dan juga Ketua Stichting Generasi Baru di Utrecht, Bapak Supardi Hasanuddin, yang saya pernah ngerepotin di tempat beliau juga. Barakallahu fikum. Para bapak, ibu, salihin, salihat semuanya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang saya hormati, yang di Belanda, tadi ada juga katanya yang dari Belgium bergabung. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pertemuan sore ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertiga akhir Ramadan adalah waktu yang paling utama di sepanjang tahun, di waktu malamnya. Jadi ketika ayat Al-Quran Karim wal fajr wa layalin asr dimaknai oleh para ulama, maka dikatakan kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang paling utama adalah siangnya, maka 10 hari terakhir Ramadan itu yang paling utama adalah malamnya. Wabil khusus bahwa di 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam. Ini menurut keterangan para ulama dikuatkan pada 10 hari terakhir Ramadan. Juga ada keterangan tentang bahwa ia adalah malam ganjil, gitu ya, bahwa ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini definisinya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran Karim pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Nah, agar kita tidak bingung, tentu ini kita ta'rif berbedanya apa dengan yang disebut sebagai Nuzulul Quran, yang secara masyhur biasanya kita peringati pada tanggal 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quranul Karim dari sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Yang ini jumlatan wahidatan, dalam keadaan utuh sempurna. Sudah sepenuhnya dari awal sampai akhir dari bagian Al-Quran itu turun dari sisi Allah di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Peristiwa ini terjadi menurut para ulama secara azali. Makna azali itu di luar waktu. Atau kalau terjemah tradisionalnya, sebelum Allah menciptakan waktu. Meskipun kata sebelum di depan, sebelum Allah menciptakan waktu itu agak muskil karena sebelum itu waktu, gitu ya. Jadi ya, di luar waktu mungkin terjemah yang lebih tepat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melepaskan peristiwa ini di luar waktu. Jadi ini yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Turun di malam Lailatul Qadar itu Al-Quranul Karim dari sisi Allah di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian peristiwa berikutnya adalah Nuzulul Quran, di mana Al-Quranul Karim dibawa oleh Jibril alaihi salam dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari peristiwa turunnya wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-40 di Gua Hira,
di Jabal Nur, di Gunung Cahaya di luar kota Makkah, yang Rasulullah Muhammad SAW sudah berada di dalam Gua Hira tersebut sejak awal Ramadan. Seperti kebiasaan beliau pada bulan-bulan atau tahun sebelumnya. Beliau di bulan Ramadan banyak bertahanus, banyak menyepi, merenungkan nasib umat sambil menyaksikan dari atas berbagai hiruk pikuk nun di bawah di kota Makkah, yang Rasulullah sangat prihatinkan dalam keadaan yang begitu penuh dengan kejahiliahan. Bagaimana mereka mudah untuk menumpahkan darah. Bagaimana mereka rela mencelup tangannya ke dalam darah untuk mengklaim satu hak kepada orang lain. Kemudian mereka juga mudah sekali berpecah belah satu sama lain. Mereka tergerus kemanusiaannya sehingga memperlakukan budak-budaknya dengan perlakuan yang keji dan sangat jahat. Kemudian mereka juga meminum khamar, mereka berjudi, mereka memakan bangkai, mereka mengundi nasib dengan anak panah, bahkan sebagian mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup, gitu ya, khasyata imlaq, karena takut kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi apa yang dirasakan oleh Nabi SAW adalah sebuah beban umat yang sangat berat, hilangnya kemanusiaan dari masyarakat yang kemudian ada di tengah beliau. Dan ini yang kemudian beliau bawa sebagai perenungan demi perenungan yang terus menumpuk-numpuk di dalam jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun akhirnya mengirimkan Sayyiduna Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira tersebut. Dan dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari sejak Iqra digemakan di Gunung Cahaya di Jabal Nur, maka sejak saat itu Rasulullah memulai tugas berat dan besarnya untuk menjadi basyirun, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan juga pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah, dan untuk menjadi penyeru manusia menuju jalan Allah, wa sirajam munira, dan menjadi pelita yang menerangi, pelita di siang hari, bercahaya di malam hari, memandu hidup kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu takrifnya ya, Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Dua peristiwa yang berbeda terkait dengan Al-Qur'anul Karim yang merupakan mukjizat, yang merupakan anugerah Allah, yang Allah katakan dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Kitaban fihi dzikrukum, kitab yang di dalamnya terdapat sumber kemuliaan. Sebab memang secara empiris semua yang bersentuhan dengan Al-Qur'anul Karim akan menjadi mulia. Malam paling mulia adalah malam turunnya Al-Qur'anul Karim, Lailatul Qadar. Bulan paling mulia adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim, bulan Ramadan. Malaikat paling mulia adalah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, Jibril alaihissalam. Nabi yang paling mulia adalah Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat yang paling mulia adalah tempat di mana Al-Quranul Karim itu turun, yaitu Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran akan menjadi kemuliaan. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan yang sedemikian agung, yang karena kasih sayang Allah, meskipun dia terjadi azali, tetapi Allah berkenan untuk menganugerahkannya kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap tahun dia diulang-ulang oleh Allah di akhir Ramadan untuk dicari keutamaannya dan ibadah di dalamnya. Jadi yang namanya Lailatul Qadar terjadi di luar waktu, tetapi ketika dimasukkan ke dalam waktu, maka dia menjadi anugerah Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi setiap tahun di setiap akhir Ramadan. Dan Lailatul Qadar menjadi penyambung usianya umat Muhammad SAW, yang dikatakan dalam hadis Abu Dawud itu bahwa umatnya Muhammad SAW diberi umur yang pendek, akan tetapi mereka diberi kesempatan untuk menyambung amalnya sehingga menjadi amal yang mengungguli bahkan umat-umat terdahulu yang berumur jauh lebih panjang. Salah satunya adalah dengan
amal di malam Lailatul Qadar. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW di sepertiga akhir Ramadan? Sudah banyak kita ketahui. Yang pertama, Nabi SAW diceritakan serius. Ya, beliau SAW sangat-sangat serius menyambut akhir Ramadan. Beliau mengikat sarungnya. Nah, ini kalimat mengikat sarungnya ini menunjukkan saking tidak inginnya waktunya tersia-sia untuk betulin sarung yang melotrok, gitu ya. Makanya sarungnya diikat. Ya, sebenarnya kan betulin sarung itu aktivitas yang sangat-sangat wajar, sangat-sangat normal, sangat-sangat biasa. Tapi itu pun oleh Nabi SAW dianggap bisa mengganggu, dianggap membuat waktu jadi tidak optimal. Jadi daripada betulin sarung gitu, lebih baik digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih jelas, yang lebih makhdah, yang lebih sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Allah kepada kita semuanya gitu. Itu sekedar mengikat sarung itu punya makna yang sangat dalam, bahwa beliau tidak ingin direpotkan oleh perkara-perkara yang remeh-temeh, perkara-perkara yang sepele gitu ya. Mungkin kalau pada zaman itu sudah ada gadget, Rasulullah SAW juga menutup gadget gitu ya, melockdown gadgetnya, sehingga kemudian beliau fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Yang kedua, beliau disebutkan membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, juga putra-putri, bahkan juga cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sangat ingin semua orang juga menikmati akhir Ramadan ini dengan aktivitas ibadah yang semaksimal mungkin. Karena saking pentingnya akhir Ramadan ini bagi kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kalau Rasulullah SAW yang maksum, yang dijaga dari dosa, yang diampuni apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan beliau lakukan pun, beliau seserius itu menyambut akhir Ramadan. Maka terlebih bagi kita yang kemudian di dalam kehidupan kita tentu banyak sekali kesalahan dan dosa yang perlu dibersihkan di bulan Ramadan ini. Para salafus saleh, rekan-rekan yang disayang Allah, ini kita teladani dari mereka, termasuk dari Nabi SAW, ini memfokuskan munajat, doa, ibadah mereka pada memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ini kesempatan yang paling baik untuk mendapatkan ampunan Allah. Sampai-sampai karena luar biasanya kesempatan baik ini, pernah Nabi SAW diperintahkan oleh Jibril alaihissalam untuk mengucapkan amin, maka beliau mengucapkan amin. Baru nanti kemudian ditanyakan oleh Nabi SAW, tadi aku mengaminkan apa wahai Jibril? Jibril alaihissalam menyampaikan, tadi aku mengatakan apabila ada orang yang berlalu Ramadan darinya, sementara dia belum diampuni Allah, maka dia tidak akan diampuni selama-lamanya. Maksudnya Sayyidina Jibril alaihissalam adalah kalau di bulan Ramadan yang peluang untuk diampuni dosa-dosa kita ini sangat besar, pintu-pintu maghfirah dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Itu kok kita menyia-nyiakannya dan kita menjadi tidak terampuni atau menjadi terlewat dari diampuni Allah ketika Ramadan berlalu, maka lebih susah lagi di bulan yang lain, lebih rumit lagi di bulan yang lain, lebih mustahil lagi di bulan yang lain untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadan disia-siakan, maka sulit berharap di luar Ramadan. Itu intinya yang mau disampaikan. Nah, memfokuskan diri pada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang agung juga tampak dari doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Doa ini yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada kita melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha untuk banyak-banyak diucapkan di upaya kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maha pemaaf, engkau mencintai keampunan dan kemaafan, dan karena itu ampunilah kami. Ini adalah fokusnya. Kenapa? Karena memohon ampunan ini adalah perilaku dari orang-orang terpilih di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam sirah nabawiyah. Kalau kita perhatikan para nabi, para rasul, maka mereka
lebih banyak memohon ampunan kepada Allah. Kalimat ya kalimat tawadhu, kalimat yang sangat rendah hati, tidak kemudian menyebut-nyebut jasa, tidak kemudian menyebut-nyebut kebaikan, tidak kemudian merasa lebih dan merasa telah beribadah, memberi jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi mereka justru merunduk kepada Allah, memohon ampunan. Seperti dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-82. Ketika kemudian beliau menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, terakhir dia mengatakan walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan Allah itu adalah zat yang sangat aku harapkan untuk mengampuni dosa-dosaku, mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Ini menunjukkan ketawaduan. Sedemikian pula para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang berfokus pada memohon ampunan kepada Allah dan tidak kemudian menyebut-nyebut tentang kebaikannya, tidak membangga-banggakan amal-amal ibadahnya, tidak kemudian menjadikan kesalehan-kesalehannya sebagai satu yang diaju-ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Sekali lagi karena ketawaduan mereka. Yang kedua, karena kesadaran betapa banyaknya, seberapa banyak apapun ibadah kita, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita beribadah salat, fardunya saja katakanlah 10 menit gitu ya, per salat, sehari semalam 5 salat, 50 menit ditambah gerak untuk menuju ke kamar mandi, berwudu dan sebagainya, katakanlah hanya 1 jam. Padahal waktu yang dianugerahkan Allah untuk kita sehari semalam 24 jam. 24 ini cuma 1 gitu ya. Jadi hanya 4% gitu ya dari waktu yang kita gunakan, itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau dibanggakan apanya dari sholat kita. Demikian pula puasa. Kita berpuasa, bersantap sahur dan berbuka tetap dengan karunia Allah, rizki dari Allah. Demikian pula kita bersedekah. Berapa persen dari seluruh harta yang Allah anugerahkan kepada kita yang kita sedekahkan? Maka inilah pandangan para salafus salih, juga para nabi dan para rasul terdahulu, betapa tidak pantasnya menyebut-nyebut tentang amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kemudian mengalihkan diri pada memohon ampunan atas dosa-dosa. Kita juga demikian di bulan Ramadan ini, semua ibadah itu di antara janji yang disampaikan Rasulullah SAW adalah tentang diampuni dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika dijanjikan akan diampuni segala dosanya yang telah lalu, maka kemudian yang disebutkan adalah semua tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, baik siam maupun qiyam, semuanya dengan tujuan untuk diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Mengapa demikian? Bukan berarti kita tidak beramal soleh dan mengharapkan surga. Tentu kita beramal soleh dengan istiqomah. Kita mengharapkan surga dengan harapan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu karena rasa malu kepada Allah, karena adab kepada Allah, kita tidak sebut-sebut. Yang kita sebut-sebut adalah dosa-dosa kita, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru menarik juga doa bahwa kita ini meminta kepada Allah dilindungi dari api neraka. Kalau kita merujuk kepada doa sapu jagat, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, doa yang diajarkan Allah untuk memohon segala sesuatu kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini keadaan yang hasanah, yang baik semuanya. Wa fil akhirati hasanah, dalam kehidupan akhirat kelak juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Kalimat jagalah kami dari api neraka ini juga menunjukkan permintaan yang ringkas dan tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita minta wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Meminta dimasukkan ke dalam surga itu belum aman.
Kenapa? Kalau dikabulkan Allah masukkan ke dalam surga, khawatirnya salah satunya adalah mampir di neraka untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita yang buruk-buruk, sehingga kemudian dicuci, dibersihkan, disucikan dulu di dalam api neraka yang berkobar-kobar itu sebelum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan berat. Kita nggak akan kuat gitu ya. Makanya kita lebih memohon kepada Allah, waqina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Karena ketika kita mengatakan jagalah kami dari api neraka, berarti kita mohon kepada Allah gitu ya, untuk langsung masuk ke surga tanpa mampir neraka gitu ya. Itu permintaan yang cerdas ya. Waqina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Jadi tidak perlu tersentuh api neraka, tidak perlu berhadapan dengan api neraka, tapi langsung gitu ya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tempat ketiga di sana. Ya kalau kamu minta perlindungan dari api neraka, ya berarti kamu minta dimasukkan ke surga tanpa terlebih dahulu terkena dari api neraka tersebut. Subhanallah. Ini fokus. Jadi maka apa fokusnya 10 hari terakhir Ramadan dari teladan yang diberikan Rasulullah SAW adalah fokus memohon ampunan kepada Allah. Fokus meminta dibersihkan kita dari dosa-dosa. Fokus kita semuanya adalah untuk beristighfar, bersayyidil istighfar, dan memohon ampunan dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah pertama yang kita bahas dari Nabi SAW. Apa yang menjadi fokus beliau di akhir Ramadan adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar, bertaubat, memohon ampunan itu kunci-kunci dari semua kebaikan yang bisa kita raih dari sisi Allah. Misalnya doa. Doa kita itu dikatakan oleh seorang ulama, jangan engkau cela lambatnya jawaban atas doa-doamu jika kamu menyumbat jalannya dengan dosa-dosa. Kayak doa itu erat kaitannya dengan dosa. Bedanya di mana? Dosa adalah doa ditambah S. Gitu. S itu stop. Simbol di lalu lintas kita, S itu stop. Dosa itu yang menghentikan doa. Tidak sampai kepada Allah, terhalang oleh dosa-dosa. Gitu ya. Maka dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berarti kita sedang melapangkan jalan dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa pula yang kemudian menjadi penghalang rizki. Maka ketika kita fokus mohon ampun kepada Allah, itu juga berarti kita sedang mencari kelapangan rizki dari sisi Allah. Mungkin ini saat yang berat untuk semua di global pandemi COVID-19 ini yang kemudian kita belum tahu akan kapan berakhir. Mudah-mudahan Allah segera akan bersihkan bumi dari wabah, angkat semua penyakit dari kaum muslimin, kaum mukminin, dan orang-orang yang beserta mereka semuanya. Gitu ya. Ini kita kemudian dalam kesulitan-kesulitan tentu banyak ya. Mudah-mudahan Allah segera angkat dengan istighfar-istighfar kita, dengan taubatan nasuha kita, dengan permohonan maaf kita, gitu ya. Pada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kalau kemudian kita diampuni oleh Allah dengan istighfar kita ini, yursilis sama'u alaikum midrara. Bahkan Allah akan mengirimkan langit yang dipenuhi dengan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan, gitu ya. Kemudian Allah akan mengaruniakan untuk mereka tumbuhan-tumbuhan di dalam kebun-kebun yang luar biasa, ditambah juga di dalam sungai-sungai yang mengalir, yang memberikan air yang berlimpah dan cukup, dan juga keindahan-keindahan alam yang Allah sajikan kepada mereka semua. Jadi ini merupakan fokus kita ya, di dalam ibadah 10 hari terakhir, memohon ampunan Allah sebagai bentuk kerendahan hati kita kepada Allah, tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyebut-nyebut tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di jalan Allah. Kita tidak merasa punya jasa dengan beramal baik, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan ibadah-ibadah kita, sama sekali tidak, tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hambanya kita, mendapati keridhaannya, rahmat, kasih sayang
sampai juga karunia-Nya. Baik, itu yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, fokus mohon ampun. Fokus mohon ampun. Fokus mohon ampun. Ini yang menjadi teladan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita di 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua, tadi sudah disebutkan dengan keadaan Rasulullah yang sangat serius menyambut 10 akhir Ramadan, beliau mengikat sarungnya dan membangunkan keluarganya, yakni ini adalah keseriusan beliau untuk beribadah, diantaranya menyambut Lailatul Qadar. Salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan untuk kita pada 10 hari terakhir Ramadan sesuai sunnah Nabi SAW adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf ini para ulama memberikan keterangan rukunnya 2. Yang pertama niat beriktikaf, yang kedua adalah duduk berdiam walau lahdatan fil masjid, meskipun hanya 1 kejap di masjid itu untuk memenuhi rukun iktikaf. Kemudian tentu masjid yang digunakan untuk iktikaf itu ada syarat-syarat khusus. Yang pertama, ada yang berpendapat hanya masjid jami. Masjid jami adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, menghimpunkan orang dari berbagai kampung. Kemudian ada juga yang memberikan kebolehan di masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu, meskipun Jumat tidak. Tapi masjid tersebut harus yang ditegakkan sholat 5 waktu. Hanya ada satu pendapat yang menyendiri dari fuqaha Hanafiyah tentang bolehnya beriktikaf itu dilaksanakan di musalla al-bait, di musalla yang ada di rumah kita, di tempat salat Masjidul Bait, masjid yang ada di tempat rumah kita. Satu bagian atau satu kamar, satu ruangan yang dikhususkan memang untuk salat di rumah kita, untuk dipakai sebagai tempat iktikaf. Ini adalah satu pendapat saja di kalangan fuqaha Hanafiyah yang tidak kita dapati dalam pendapat dari para ulama fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, bagaimana kondisi Covid ini, kita tetap mendapatkan pahala iktikaf. 1, tetap berniat iktikaf. Nah, niat itu kan sudah menyampaikan seorang kepada balasan sempurna dari Allah. Karena seorang mukmin itu kalau dia berniat kebaikan, maka Allah catat baginya 1 kebaikan. Kalau dia niatkan kemudian dia laksanakan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Gitu ya. Jadi niat saja sudah merupakan pahala sempurna yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang berikutnya adalah mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang beriktikaf jika pada tahun-tahun sebelumnya kita punya kebiasaan iktikaf. Jadi kalau kita punya kebiasaan iktikaf, maka meskipun tahun ini kita tidak bisa melaksanakan di masjid seperti kebiasaan, maka insya Allah akan dinilai iktikaf. Dalilnya dari hadis tentang seorang yang selalu qiyamul lail, selalu melaksanakan sholat malam sampai 1 hari dia pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan atau sakit atau perkara-perkara yang lain, kemudian dia tertidur dan tidak sempat bangun untuk qiyamul lail, tetapi malaikat mencatat untuknya bahwa dia qiyamul lail. Dari mana malaikat mencatatnya? Dari dari kebiasaannya. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaannya untuk sholat malam, maka dia pun dicatat sholat malam meskipun dia tertidur, gitu ya. Nah, apalagi kalau uzurnya lebih baik lagi seperti uzur karena COVID-19 ini. Maka kita mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang beriktikaf karena kebiasaan-kebiasaan kita dan niat kita tadi yang sudah kita sampaikan bahwa niat itu mengutuhkan pahala, menyempurnakan pahala. Nah, yang ketiga, rekan-rekan insyaallah, kalau kita mengikuti pendapat fuqaha Hanafiyah yang tadi kita kutip, maka dengan demikian kita bisa beriktikaf di rumah. Menjadikan salah satu tempat di rumah kita yang berbentuk kamar, ruangan, atau musalla rumah gitu ya, untuk dilaksanakan berbagai macam aktivitas sebagaimana kalau kita melaksanakan iktikaf di masjid. Maka ya, kita sedang memindahkan ke rumah aktivitas iktikaf. Kalau saya cenderung pada pendapat yang
mengokohi bahwa i'tikaf itu syaratnya berdiam diri di masjid. Di rumah tidak bisa disebut i'tikaf, meskipun tadi ada pendapat dari fuqaha Hanafiyah yang demikian. Kita i'tikaf, tetapi aktivitas yang kita lakukan dalam i'tikaf biasanya kalau di masjid itu bisa kita bawa ke rumah kita. Kita laksanakan di rumah kita. Kita berzikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita banyak-banyak membaca Sayyidul Istighfar, kita banyak-banyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu ya. Kita juga bisa bertilawah Al-Qur'anul Karim sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Para sahabat mereka menghatamkan di bulan Ramadan sampai beberapa kali, dan ini menjadi semangat kita, melejit kita di bulan Ramadan yang kita rasakan juga bisa menjadi tempat kita untuk semakin akrab dan mesra dengan Al-Quran dengan tilawah. Pindahkan tilawah itu yang bisa biasanya kita tunaikan di masjid dengan kita tunaikan di rumah. Kemudian juga sholat-sholat sunnahnya, juga membaca saqafah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, juga bahkan mungkin sebagian mengikuti kajian meskipun secara online dari rumah, dari tempatnya beriktikaf di rumah, disilakan. Jadi ini strategi kita untuk tetap menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kondisi pandemi COVID-19. Kita husnudzon kepada Allah bahwa tahun ini memang Ramadan kita dijadikan berbeda agar dia istimewa. Istimewa karena setiap orang punya penjelasan keistimewaannya, tapi izinkan saya menyampaikan istimewa ini menjadi peneguhan kembali asas-asas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah Ramadan itu hakikatnya sunyi, hakikatnya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu ibadah yang memang paling mesra dengan Allah. Makanya Allah mengatakan fasaumuli wa ana azibihi. Semua amal anak Adam itu dia bisa menghitung-hitung pahalanya, dia bisa mendapatkan berbagai manfaatnya kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, kecuali puasa, illa saum. Fasaumuli wa ana azibihi, adapun puasa itu untukku dan aku akan membalas sendiri ganjarannya untuk orang yang berpuasa. Maka rekan-rekan insyaallah ini kemesraan yang luar biasa dengan Allah. Kita tidak bisa memamerkan puasa, tidak awalnya sahur, tidak akhirnya buka, gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang di belahan bumi utara sekarang puasanya panjang, berapa mungkin 17 atau 18 jam kalau di Belanda, gitu ya. Tapi tetap saja itu tidak bisa dibanggakan, gitu ya. Apalagi kepada teman-teman yang mungkin di Australia yang jauh lebih pendek, gitu ya. Karena Allah pergilirkan, Allah pergantikan terus. Nah, ini hikmahnya kenapa ibadah puasa itu ikut penanggalan Hijriyah, ikut penanggalan Qamariyah. Ya, kalau ikut penanggalan Syamsiyah, maka bulan puasa misalnya ditetapkan bulan Juni terus, gitu ya. Itu repot. Nanti orang akan memilih untuk setiap bulan Juni pindah ke belahan bumi selatan supaya puasanya lebih pendek, gitu ya. Karena kalau bulan Juni jatuhnya puasa di utara tentu akan menjadi lebih panjang daripada daerah-daerah yang lain. Tapi Allah adil, Allah pergilirkan satu sama lain bahwa puasa kita ini betul-betul ibadah yang mesra kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemudian di saat kita menyegerakan berbuka, di saat kita mengakhirkan makan sahur, gitu ya. Menunjukkan bukan untuk menyiksa, Allah menghadirkan ibadah puasa ini kepada kita semua. Nah, demikian pula di dalam puasa ini, alhamdulillah Ramadan kali ini kita tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu mungkin kita akan menghadiri hampir setiap hari jamuan buka puasa bersama kalau di Indonesia, gitu ya. Nah, buka puasa bersama ini yang kadang-kadang bahkan membuat sebagian orang kehilangan sholat maghribnya yang utama, atau paling tidak kemudian jadi keteteran, ketinggalan, gitu ya. Juga tidak mendapatkan salat tarawih kalau dulu biasanya
kemudian berkumpul-kumpul penuh dengan keceriaan, tetapi melupakan hakikat puasa itu sendiri, saling berbangga satu sama lain dan seterusnya. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala cegah di bulan Ramadan tahun 1441 ini, sehingga kita berada dalam keadaan puasa yang paling optimal untuk kita tunjukkan puasa kita itu kepada Allah. Demikian pula qiyamul lail, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Pada qiyamul lail itu, pada bulan-bulan Ramadan tahun sebelumnya, kita bisa berkumpul-kumpul menyimak bacaan imam-imam yang suaranya merdu gitu ya, memilih-milih masjid di sekitar mana yang paling cepat selesai misalnya gitu dalam salat tarawih kita. Masya Allah, kita tahun ini dialihkan oleh Allah dari sunnah yang utama ke sunnah yang lebih utama. Sunnah yang utama itu melaksanakan syiar di masjid dalam bentuk salat berjamaah tarawih. Itu adalah sunnah yang utama, dan dia adalah sunnahnya para khulafaur rasyidin. Sementara sunnah yang lebih utama adalah sunnahnya Rasulullah SAW gitu ya. Sehingga salat di rumah, qiyamul lail di rumah adalah salat yang semakin menegaskan gitu ya kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Seakan-akan Allah hendak membebaskan kita dari orang-orang yang belum beres niatnya di dalam beribadah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijaga dengan tata cara ibadah yang semakin kita halus low profile, semakin kita berusaha untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengunjuk-unjukkan ibadah itu kepada sesama. Kita hanya bisa menampilkan untuk sesama buah dari akhlak itu, buah dari puasa itu, yaitu akhlak mulia kita. Jadi kita beralih dari sunnahnya khulafaur rasyidin dalam salat ibadah syiar tarawih di masjid menjadi sunnah yang lebih utama, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW dengan menunaikannya di rumah. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi yang pertama fokus memohon ampun, yang kedua gitu ya, fokus pada ibadah-ibadah kita yang semakin kita rahasiakan, semakin kita mesrakan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memindahkan aktivitas yang biasanya kita tunaikan di dalam i'tikaf kita di masjid menjadi kita laksanakan di rumah kita, baik dengan niat i'tikaf seperti teman-teman yang memiliki musola di rumah, Masjid Al-Bait, yang kemudian dipakai untuk salat, dan kemudian sebagian fuqaha Hanafiyah sah untuk dipakai sebagai tempat beriktikaf. Tapi kalau kita meyakini pendapat yang tidak pada tempatnya iktikaf dilakukan di rumah, sebab dia juga soal syiar Islam, maka kita persilakan juga mengambil keyakinan semacam itu, dan tugas kita cuma memindahkan ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan di masjid menjadi kita lakukan di rumah kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan Lailatul Qadar, tentu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar adalah harapan kita semuanya. Tetapi mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya soal kepasan, wah pas malam ini Lailatul Qadar, pas saya beribadah. Tetapi mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah soal hati. Bagaimana kemudian dia bergetar melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala di keagungan Lailatul Qadar ini, tetapi dia juga tahu bahwa seorang hamba yang sejati itu tidak hanya beribadah kepada Allah di dalam Lailatul Qadar, tapi justru menjadikan Lailatul Qadar hanya sebagai salah satu penyemangatnya untuk istiqomah di dalam amal-amal baik di malam hari, baik di dalam Ramadan maupun nanti bahkan sudah selesai Ramadan. Jadi yang namanya pemeroleh Lailatul Qadar itu bukan yang beribadah semata-mata di dalam Lailatul Qadar itu kemudian dia otomatis dapat. Tentu tidak demikian. Ada orang yang begadangan semalaman tetapi dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara ada juga orang yang tidur tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, syarat minimal
mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keagungan, keutamaan Lailatul Qadar itu adalah sholat isyaknya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah, meskipun di rumah, tapi berjamaah. Kenapa? Karena dengan berjamaah dia naik ya, level ke 27 derajat gitu ya. Dan barang siapa yang menunaikan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail separuh malam penuh. Dan barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan qiyamul lail semalam penuh total gitu ya. Jadi kalau ada orang di malam Lailatul Qadar itu tidur dari ba'da isya sampai subuh, tetapi dia menunaikan sholat isya dan subuh berjamaah dan memohon kepada Allah karunia-Nya, maka insya Allah dia terhitung orang yang memuliakan, yang bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari Lailatul Qadar. Nah, maka tentang Lailatul Qadar itu kaidahnya sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Habul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling dawam, yang paling terus-menerus, yang paling tidak putus, dijadikan kebiasaan, gitu ya. Wa in qalla, meskipun dia amal yang mungkin sedikit dan diremehkan orang, tapi nilainya pada keistiqomahan tersebut. Dan inilah yang ingin kita capai juga di akhir Ramadan, mendidik diri kita untuk menjadi hamba Rabbani. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Saya ingat ungkapan Dr. Yusuf Al-Qardawi bertahun-tahun lalu. Kun Rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang Rabbani, gitu ya. Wala takun Ramadhaniyan, dan jangan menjadi seorang hamba yang hanya beribadah di kala Ramadan. Adanya ibadah Ramadan itu memang kesempatan luar biasa kita untuk mendapatkan berbagai keutamaan, tapi itu juga akan membawa dampak untuk terus menerus menjadi insan yang ada progres, menaik lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Tentu ini yang sering saya sampaikan, bahwa kalau mau bulan Syawal kok lebih baik daripada bulan Ramadan itu hampir mustahil ya, berat itu. Makanya dulu guru saya Syekh Muhammad Zar'an itu mengatakan bahwa patokan Ramadan sukses itu bukan di bulan Syawal itu lebih baik daripada bulan Ramadan, tetapi ya paling tidak bulan Syawal itu lebih baik daripada bulan Sya'ban, gitu ya. Ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang patut kita renungkan. Karena memang kalau bulan Syawal kita usahakan amal-amal kita itu kayak Ramadan hampir tidak mungkin kita gapai, tetapi dengan menjadikan ini tadi sebagai targetnya bulan Syawal harus lebih baik daripada bulan Sya'ban, maka insya Allah ini target yang realistis, tentu melalui perencanaan-perencanaan yang kita lakukan dan evaluasi-evaluasi yang terus kita lakukan, plus kalau ada iqab, gitu ya, kalau ada iqab mandiri mu'aqabah, kita bisa menghukum diri kita sendiri kalau kita menganggap diri kita melanggar komitmen dari apa yang harus kita tunaikan tadi. Jadi 11 bulan berikutnya rekan-rekan akan bertarung dengan pertarungan yang jauh lebih berat, karena yang suka menunggangi hawa nafsu selama ini yang namanya syaitan, gitu ya. Kalau di bulan Ramadan dia di dalam keadaan terbelenggu, maka nanti begitu maghrib masuk tanggal 1 Syawal, maka dia pun lepas kembali dan siap untuk kembali dalam misinya untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi ibadah Rasulullah SAW di akhir Ramadan, yang pertama fokus pada memohon ampun, yang kedua adalah pada ibadah-ibadah mahdoh yang dituntunkan, termasuk sholat-sholat sunnah dan i'tikaf, gitu ya, tentu. Yang ketiga, bagaimana ibadah kita di akhir Ramadan ini bukan sekedar memburu Lailatul Qadarnya setelah dapat lalu sudah. Kayak ini tadi ada yang mengirim kabar ciri-ciri malam Lailatul Qadar, maka paginya begini. Waduh, kayaknya pagi ini, gitu ya. Kayaknya pagi ini, terus habis itu nggak beribadah. Nah, ini yang menjadi kesimpulan yang salah. Tapi justru adanya Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan menjadi pemicu kita untuk lebih baik di bulan-bulan yang lain. Pemilik dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar
tentu adalah orang yang tidak puas hanya pada malam Lailatul Qadar dia beribadah kepada Allah, tetapi dia juga ingin beribadah di malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Itu yang menjadi inti. Jadi Rasulullah mengikat sarungnya, Rasulullah membangunkan keluarganya untuk mengoptimalkan 10 akhir Ramadan ini agar tercapai semua goal dari ibadah Ramadan kita tadi. Goalnya itu insya Allah Allah akan menganugerahkan 3 sifat kepada kita kalau ibadah Ramadan kita ini beres. Yang pertama ayat ke-183 surah Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun. Yang kedua ayat ke-185 itu wala'allakum tashkurun. Dan yang ketiga ayat yang ke-186 la'allahum yarsyudun. Yang pertama la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berada dalam takwa itu fi dhimmatillah, di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu maknanya muraqabah, merasa diawasi Allah, dia muahadah, mengingat janji kehambaan kepada Allah dan merencanakan amal-amal salih, mengisi hati dengan amal salih. Kemudian yang ketiga muhasabah, bagaimana kita berintrospeksi, menghitung-hitung diri kita sebelum kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan orang yang bermuhasabah yang benar itu tidak pernah berbeda. Orang yang bermuhasabah itu kesimpulannya adalah satu, nikmat Allah cukup, gitu ya. Syukur kita yang kurang, ibadah kita yang kurang, dan dosa-dosa kita yang lebih banyak. Sesoleh apapun kita, kalau hasil muhasabahnya nggak seperti ini, agaknya wajib diulang, gitu ya. Karena tidak mungkin seorang hamba itu melampaui keadaan semacam ini, yakni dia mendapatkan nikmat yang cukup, yang mendapatkan ketaatannya yang kurang, dan dia mendapatkan dosa-dosanya yang masih banyak. Itu yang kemudian menjadi concern la'allakum tattaqun. Lalu setelah muhasabah, dia muaqabah, tadi kita sudah self sanction, ya, memberi sanksi kepada diri sendiri kalau dia menemukan dirinya melanggar komitmen. Dan yang kelima dia mujahadah, berjuang keras untuk mengistiqomahkan amal-amal kecil yang kita rintis di Ramadan ini, dan untuk meluruskan niat-niat kita, gitu ya. Jadi amalnya istiqomah, niatnya makin lurus, itu yang diharapkan. Itulah la'allakum tattaqun. Yang kedua goalsnya adalah wala'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena memang tidak mudah untuk menyadari nikmat-nikmat Allah. Kita terlanjur sering menerima nikmat Allah sebagai sesuatu yang ya memang hak kita, padahal tentu itu semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, makanya kita diajari bahwa meskipun ada berbagai macam godaan, yang es cendol berwarna-warni, es buah beraneka rupa, sampai kemudian itu ya es campur yang sangat menggoda, tetapi begitu tiba akhir puasa kita masuk ke waktu maghrib untuk berbuka puasa, maka hanya dihibur dengan sebutir kurma atau segelas air, maka semua godaan tadi bisa reda. Jadi kita pada intinya mensyukuri apa yang ada dengan puasa kita ini, dan itulah salah satu goalsnya ibadah Ramadan kita, wala'allakum tashkurun. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita itu yarsyudun, la'allahum yarsyudun, mendapatkan selalu bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tergambar di dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman, hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku sukai, yaitu amalan-amalan fardu. Kemudian hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku pun mencintainya.
Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Ini yang menjadi goals ketika ketika seluruh anggota badan kita bergerak sesuai iradah syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kemudian Allah gerakkan seluruh anggota badan kita ini jadi wasilahnya menebarkan rahmat bagi semesta alam. 3 goals yang ingin kita raih di akhir Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Seperti amanat ayat-ayat tentang puasa yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi Bapak Ibu dan rahmati Allah, mari fokus menjadi orang yang memohon ampun kepada Allah dan berendah hati terhadap amal-amal kita. Kemudian kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sesuai sejauh yang kita mampu di dalam rumah kita. Diniati dengan i'tikaf tadi, bagaimana kemudian dia bisa bertilawah, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar, menjaga wudhunya, gitu ya, senantiasa berada dalam keadaan suci, gitu, dan lain sebagainya. Ini yang berikutnya. Dan terakhir, mari merencanakan ke depan Ramadan ini bukan hanya 10 akhir ini, dan ibadah kita bukan hanya di Lailatul Qadar, tapi sepanjang zaman kita beribadah. Maka kita mempersiapkan nafas panjang perjuangan kita untuk mengistiqomahkan amal-amal kita dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, untuk terus bisa kita pertahankan sebagai Ramadan, paling tidak lebih baik daripada bulan Syawal yang lalu, dan seterusnya. Kita hendak meraih target-target Ramadan kita. La'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan wala'allahum yarshudun. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kajian sore di sini, siang di sana, ya. Tabarakallah rahman. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.